Realme memiliki mid-ranger baru dengan beberapa kamera yang layak, 13 Pro Plus yang sebenarnya, tetapi selain itu apa yang dimiliki ponsel ini pergi untuk cari tahu. Sebenarnya 13 Pro Plus review Realme 13 Pro Plus adalah penerus dari 12 Pro Plus asli yang keluar kurang dari setahun sebelumnya. Tidak ada banyak perubahan di sini dibandingkan dengan model sebelumnya. Tetapi adalah sensor baru pada cam telefoto dan peningkatan baterai. Kapasitas baterai juga ada perubahan dalam desain kulit vegan dari dua model sebelumnya. Model sebelumnya sudah tidak ada. Realme 13 Pro Plus memiliki bagian belakang yang terbuat dari kaca dan dalam hal ini warna ini memiliki fitur buram yang berkilau diakhiri dengan apa yang tampak seperti ombak di bawahnya. Ada penekanan pada kamera di sini dengan kamera bulat besar benjolan dan bagian belakang dan depan melengkung ke dalam bingkai plastik tipis yang membuat ponsel terasa cukup ramping di tangan seperti sebelumnya. Realme 13 Pro Plus memiliki perlindungan masuknya air dengan peringkat IP65. Ada beberapa lapisan kedap air tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi terendam seperti pada pendahulunya. Ini tampilan di sini adalah 6,7 inci melengkung di OLED dengan resolusi 1080p dan 120Hz. Kecepatan refresh telah terjadi peningkatan kecerahan tahun ini kami mengukur maksimum sekitar 660 nits. Dengan penggeser manual yang dapat meningkatkan hingga 1400an dalam mode otomatis itu sudah cukup untuk penggunaan di luar ruangan di bawah sinar matahari. 120Hz kecepatan refresh 120Hz. Memperlancar gerakan pada layar dan mampu memutar hingga 60Hz saat idle untuk menghemat sedikit energi. Dan selain itu 13 Pro yang sebenarnya Plus yang sebenarnya terlihat tajam dan kontras dan Anda dapat mendukung untuk 10 bit warna. Tidak ada dukungan video HDR di sini. Meskipun untuk audio ponsel ini memiliki sepasang speaker stereo dengan kenyaringan yang sangat bagus, kualitas suaranya juga bagus dengan mid yang bagus dan beberapa nada rendah yang layak. Akhirnya Anda dapat membangunkan dan membuka kunci ponsel dengan tampilan di bawah. Optik pembaca sidik jari itu cukup responsif dan Anda bisa mendapatkan saya yang sebenarnya 13 Pro Plus dengan 256 atau 512 pertunjukan penyimpanan di papan, tetapi itu tidak dapat diperluas melalui micro SD. Antarmuka ponsel ini adalah yang terbaru dari Realme UI5 yang berjalan di atas Android 14 sudah tidak asing lagi jika Anda pernah menggunakan Oppo One Plus atau Realme ponsel. Ada beberapa yang terbaru. Penambahan melalui Realme 13 Pro Plus memperkenalkan fitur AI yang sangat populer sekarang. Dengan gerakan Anda bisa mendapatkan telepon untuk memindai layar dan menyorot gambar dan teks untuk Anda berinteraksi, dan dengan AI Smart Lock jika Anda menyeret item ini ke samping. Realme 13 Pro Plus berjalan di atas chipset yang sama dengan pendahulunya, Snapdragon 7S Gen 2, juga sama silikon yang sama dengan yang kamu temukan di dalam ponsel seperti Motorola Edge 50 Fusion dan Xiaomi Redmi 13 Pro, dan dalam tolok ukur ponsel ini melakukan pekerjaan yang hampir sama dengan saingan-saingan itu serta Samsung Galaxy A35. Tidak ada yang spektakuler tetapi cukup solid. Untuk harga dan ketika datang ke thermal management 13 Pro Plus, yang sebenarnya melakukan pekerjaan yang baik untuk melewati uji stres tanpa berat. Pelambatan kapasitas baterai di sini adalah sedikit lebih besar dari kebanyakan pesaing di 5200 mAh. Jam masa pakai baterai bagus juga terbaik di kelasnya, bahkan di pengujian daya tahan baterai kami, Realme 13 Pro Plus mendapatkan skor penggunaan aktif sebesar 13 jam dan 39 menit. Ponsel ini dilengkapi dengan adaptor 4K adapter di dalam kotaknya, yang memiliki daya pengisian daya hingga 80 W. Pengisian daya bukan yang tercepat di sekitar, tetapi namun kami masih dapat mengisi daya telepon dari 0 hingga 74% dalam setengah jam dan penuh pengisian daya memakan waktu 47 menit. Sekarang kita memiliki kamera di bagian belakang ponsel, adalah kamera utama 50 megapiksel 3 kali telefoto cam dan 8 megapiksel kamera ultra lebar. Kamera utama melakukan pekerjaan yang sangat baik. Pada siang hari foto-foto keluar dengan tampilan yang kontras dengan warna-warna ekspresif, detailnya solid dan penampakannya cukup alami tanpa berlebihan. Mempertajamnya saat memotret orang, warna kulit pada umumnya terlihat seperti aslinya dan detail wajah ditampilkan. Kamera utama juga bekerja dengan baik dalam kondisi cahaya redup, pekerjaan yang bagus.
Sekarang selfie dari kamera depan 32 megap. Kamera depan 32 megap mereka baik-baik saja, tapi kami bukan penggemar jika fitur HDR otomatis aktif yang hampir selalu foto memiliki penajaman yang berlebihan. Jika Anda nonaktifkan HDR maka detailnya terlihat lebih baik, tapi kemudian tidak cukup kontras. 13 Pro Plus yang sebenarnya dapat merekam video dengan kamera utama dan telefoto ini dan hingga resolusi 4K pada 30 fps itu kualitasnya bagus, detailnya sangat bagus, warna-warna yang disukai dan ada banyak kontras, namun tidak ada dukungan untuk stabilisasi video elektronik di 4K ultra lebar, tidak memiliki itu masalahnya. Perekaman videonya terbatas hingga 1080p tetapi kualitasnya tidak hebat, dan inilah tampilan video 4K dari kamera utama di malam hari, kualitasnya bagus lagi. Kami hanya berharap ada stabilisasi. Jadi itulah Realme 13 Pro Plus ini adalah mid-ranger dengan banyak hal seperti layar OLED yang cerah dan melengkung, daya tahan baterai yang bagus dan cukup cepat pengisian daya juga. Kamera yang bagus untuk kelas yang tidak akan Anda temukan di telepon zoom dengan kualitas seperti ini tanpa menghabiskan lebih banyak uang. Ada beberapa nitpicks yang bisa dibilang yang terbesar, salah satunya adalah kurangnya saat merekam video 4K. Jika tidak, saya yang asli 13 Pro Plus adalah ponsel kelas menengah yang solid yang layak untuk dilihat.